Kita bergeser ke lantai bursa pemirsa. Pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sore ini, indeks harga saham gabungan ditutup melemah. Sementara nilai tukar rupiah menguat tipis di pasar valuta asing. Informasi selengkapnya kita akan segera bergabung dengan rekan Mercy Wijaya langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Mercy, faktor apa saja yang menyebabkan pelemahan IHSG? Najla dan pemirsa, semenjak dibukanya sesi kedua perdagangan siang tadi, indeks harga saham gabungan bergerak melemah. Dan memang analis Panin Sekuritas William Hartanto mengatakan bahwa pelemahan ini disebabkan karena investor masih mencerna kebijakan PSBB transisi yang ditetapkan di wilayah DKI Jakarta, sehingga investor cari aman dengan melakukan penjualan saham-saham di pasar saham Indonesia dari saham-saham yang memang sudah mengalami keuntungan. Sementara itu, analis Alfred Nainggolan mengatakan bahwa pelemahan yang terjadi semenjak sesi kedua ini murni karena aksi profit taking yang dilakukan oleh investor domestik. Dan kalau kita lihat posisi penutupan saham pukul 3 tadi terjadi dengan pelemahan sebesar 0,49% atau indeks turun 24 poin di level 4.916 dengan nilai transaksi yang sudah mencapai 12 triliun. Analis mengatakan bahwa ini merupakan koreksi yang wajar karena satu pekan terakhir kinerja indeks harga saham gabungan sangat baik, bahkan menguat sampai hampir 10%, dan ini menarik bagi investor domestik untuk membukukan keuntungan. Namun di sisi lain, investor asing masih terus masuk ke pasar saham Indonesia. Bahkan terakhir kami melihat bahwa terjadi pembelian bersih yang dilakukan oleh investor asing mencapai 1 triliun di pasar reguler. Dan kalau kita lihat pelemahan pada indeks harga saham gabungan ini sebenarnya tidak melemah sendirian karena indeks utama kawasan Asia lainnya juga ada yang melemah, di mana indeks Nikkei memang masih mencatatkan penguatan tipis 0,36%, namun indeks Hang Seng ini melemah 0,05% dan indeks Straits Times Singapura melemah 0,07% karena masih adanya kekhawatiran hubungan dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok yang masih menegang. Dan kalau kita lihat di dalam negeri sendiri terkait dengan PSBB transisi, tadi kami sudah menghubungi Wakil Ketua Apindo Sinta Kamdani dan ia mengatakan bahwa sebenarnya kebijakan PSBB transisi ini merupakan angin segar bagi para pelaku usaha karena sudah mulai diizinkan ada kegiatan ekonomi meskipun masih sangat ketat melalui protokol kesehatan dan dibuka secara bertahap, di mana tanggal 8 Juni akan mulai dibuka kantor dan juga restoran dengan kapasitas 50% dan tanggal 15 Juni juga akan dibuka mal, pusat belanja dan juga pasar non-pangan. Dan ini memberikan angin segar juga bagi para investor di dalam negeri. Sementara itu secara teknikal indeks harga saham gabungan besok masih berpeluang menguat karena memang investor asing masih meminati pasar saham Indonesia. Namun masih ada potensi profit taking yang dilakukan oleh investor domestik sehingga pergerakannya akan fluktuatif antara 4.811 sampai 5.000. Najla. Iya, lalu Mercy, bagaimana dengan nilai tukar rupiah? Nilai tukar rupiah tadi pagi sempat menguat signifikan bahkan sampai menembus ke level 14.000, tepatnya di 13.989 rupiah per dolar Amerika Serikat. Namun tadi jelang penutupan perdagangan, pergerakan rupiah juga sangat fluktuatif, naik dan turun meskipun berhasil ditutup dengan menguat tipis 0,07% di posisi 14.116 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan secara teknikal pun analis memprediksi bahwa rupiah masih berpeluang menguat besok antara 13.800 sampai 14.200 rupiah per dolar Amerika Serikat. Namun investor juga masih akan memperhatikan data yang akan dirilis oleh Amerika Serikat malam nanti terkait dengan jobless claim atau klaim pengangguran yang diperkirakan akan membaik Amerika Serikat. Dari puncak tertingginya ada 24,9 juta pengangguran di Amerika Serikat, ini diperkirakan akan turun menjadi 20 juta pengangguran di Amerika Serikat. Sehingga data yang positif ini akan membuat dolar Amerika Serikat menguat dan membuat penguatan dari nilai tukar rupiah akan terbatas. Demikian laporan kami dari Bursa Efek Indonesia, kembali ke Anda di studio. Mercy Wijaya, terima kasih atas laporan selengkapnya langsung dari Bursa Efek Indonesia.